Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Habib. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang object privilege pada PL/SQL. Apa itu object privilege? Object privilege adalah memberikan hak akses kepada skema atau user. Contohnya, memberikan hak akses kepada user lain dari objek dalam user tersebut. Semisal, pada user 1 ada sebuah tabel, lalu pada user 2 ingin mengakses tabel dari user 1, maka kita akan memberikan objek privilege kepada user kedua, agar bisa mengakses tabel yang ada pada user 1. Selanjutnya, jenis-jenis objek privilege. Objek privilege terdiri dari beberapa jenis. Semisalnya, untuk tabel, objek privilege yang bisa diberikan ialah alter, delete, index, insert, reference, select, dan update. Begitu juga untuk view, sequence, dan juga prosedur. Namun prosedur hanya diberi akses yaitu execute saja. Lalu, sintaks untuk objek privilege. Sintaks untuk objek privilege adalah grant, lalu objek privilege yang akan diberikan, lalu kolom itu adalah opsional, lalu setelah itu on, objek. Objek itu adalah eh, objek yang akan diberi hak akses tersebut. Lalu to setelah itu user atau objek yang akan diberikan hak akses. Seperti contohnya grant insert update on employees to Tom dan Susan. Artinya grant akan memberikan objek privilege berupa insert update on tabel employees to pada user atau skema Tom dan Susan. Lalu selanjutnya revoke object privilege. Revoke object privilege adalah menghapus atau membatalkan hak akses kepada skema atau user. Artinya, kita bisa membatalkan atau menghapus hak akses yang telah kita berikan kepada user yang lain tersebut. Untuk sintaks dari revoke object privilege, yaitu revoke, lalu object privilege on objeknya from user tersebut. Seperti contohnya, revoke insert update on employees from Tom and Susan. Artinya, revoke lalu insert update akan dibatalkan hak aksesnya dalam tabel employees dari user Tom dan Susan. Lalu selanjutnya kita akan mengimplementasikannya kepada sintaks SQL-nya. Selanjutnya, kita akan mengimplementasikannya dalam SQL Plus-nya. Langsung saja, di sini saya buka dua terminal, yaitu terminal pertama untuk user 1 dan terminal kedua untuk user 2. Lalu pada terminal pertama, kita masuk ke user satunya, yaitu kepada user yang sudah ada, yang sudah saya buat, yaitu mhabib. Lalu pada user kedua, itu namanya Habib. Lalu pada user pertama, yaitu mhabib, terdapat beberapa tabel. Contohnya kita lihat select from user 11. Nah, di sini terdapat beberapa tabel, banyak tabel.
Lalu kita memberikan hak akses kepada user Habib untuk mengakses tabel pada user M Habib. Di sini kita coba untuk eh, tabel apa yang akan kita berikan. Nah, di sini ada tabel employees. Nah, kita akan memberikan hak akses kepada user Habib eh, untuk tabel employees. Caranya yaitu kita grant select on, yaitu grant-nya kita memberikan hak akses berupa select on employees to kepada user yang akan kita berikan, yaitu Habib. Nah, grant sukses. Lalu kita coba apakah dia bisa mengaksesnya, yaitu caranya select from. Nah, cara memanggilnya yaitu nama usernya, yaitu mhabib, dot nama tabel yang diberi akses, employees. Nah, tabelnya muncul, artinya hak akses sudah diberikan dan bisa diakses. Lalu selanjutnya kita coba memberikan hak akses berupa prosedur yang ada pada user mhabib. Yaitu pada user mhabib terdapat prosedur berupa data karyawan. Kita coba panggil execute. Nah, di sini ada prosedur berupa data karyawan. Lalu kita akan memberikan hak akses pada prosedur ini kepada user Habib. Caranya yaitu grant execute on nama prosedur yang akan kita beri hak akses, yaitu data karyawan to user yang akan kita berikan hak akses, yaitu Habib. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memanggil eh, prosedur yang sudah diberikan hak akses. Execute nama usernya, lalu dot nama prosedur yang diberi hak akses. Sebelumnya kita akan menghidupkan server outputnya dulu. Lalu baru kita panggil prosedurnya. Execute mhabib dot data karyawan. Nah, prosedur itu bisa dipanggil, artinya dia sudah diberikan hak akses. Lalu selanjutnya kita bisa menghapus atau membatalkan hak akses yang sudah diberikan. Contohnya seperti yang tadi, kita kan sudah memberikan hak akses untuk select pada tabel employees. Lalu kita ingin membatalkannya atau menghapusnya. Caranya yaitu evoke select on tabelnya yaitu employees from Habib. Yaitu artinya kita merevoke membatalkan akses select pada tabel employees dari user Habib. Nah, revoke sukses. Terus selanjutnya kita coba panggil. Nah, dia sudah tidak memiliki hak akses lagi karena hak aksesnya sudah dihapus atau sudah dibatalkan. Begitu juga untuk
prosedur yang tadi, kita juga bisa membatalkannya to revoke execute on data karyawan, oh maaf, from Habib. Nah, hak akses execute sudah dibatalkan dari user Habib. Kita coba execute. Nah, prosedur tersebut sudah tidak bisa dipanggil lagi. Artinya dia sudah tidak memiliki hak akses karena hak aksesnya sudah dihapuskan atau dibatalkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.